Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bener Usep. Usep memberikan salam dari bahasa di suku Bali. Kenapa? Karena hari ini Bunda Tira akan bercerita tentang cerita rakyat dari Bali, yaitu asal-usul Danau Batur. Danau Batur. Iya Usep, di Bali itu ada Danau Batur. Latar belakangnya Gunung Batur indah sekali. Usep ingin ke sana. Iya, nanti Usep Bunda ajak jalan-jalan ke Bali ya. Tapi sebelum ke Bali, Usep denger dulu ceritanya asal-usul dari Danau Batur. Tapi jangan lupa ya, ajak Usep Bunda. Oke. Nah, pada zaman dahulu ada pasangan suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak punya anak. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar mereka dikaruniai anak. Dan suatu waktu Tuhan mengabulkan doa dari pasangan suami istri. Dia bakal punya anak Bunda. Iya. Nah, lahirlah seorang bayi laki-laki tampan, laki-laki. Kayak Usep. Iya. Nah, tapi anehnya bayi ini nafsu makannya sangat besar. Kayak Usep. Tapi ini lebih-lebih aneh Usep. Bayangkan bayi saja makannya sama dengan 10 orang dewasa. Oh, masa? Kok serem banget sih Bunda? Iya, makanya pertumbuhan badannya juga semakin besar. Bahkan setelah anak-anak tubuhnya hampir mirip seperti raksasa. Serem. Malah lalu ibunya memberi namanya Kebo Iwa. Kebo artinya kerbau, Iwa artinya paman. Nah, Kebo Iwa itu kenapa disebut dengan Kebo Iwa itu? Karena badannya besar seperti kerbau. Nah, yang kasihan itu adalah ibunya dan masyarakat di sana harus menyediakan makannya. Bahkan sekarang makannya hampir sama dengan 100 orang dewasa. Gila banget. 100 orang dewasa. Seperti apa itu? Kalau tidak dilayani, Kebo Iwa akan marah dan semua rumah akan dihancurkan dengan Kebo Iwa. Sekali tendang saja 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah udah hancur. Tambah mengerikan ya Bunda. Iya, akhirnya semua masyarakat berusaha untuk agar Kebo Iwa tidak kelaparan. Tapi pada musim paceklik, masyarakat susah menyediakan makanan yang begitu banyak karena hasil tanam mereka juga sedikit. Airnya ndak ada. Nanti gimana kalau Kebo Iwanya marah? Nah, oleh sebab itu masyarakat di sana lalu rapat musyawarah. Mereka berunding bagaimana caranya supaya mereka terhindar dari amukan Kebo Iwa. Akhirnya mereka menemukan solusi. Syukurlah. Lalu salah satu dari masyarakat mereka mendatangi Kebo Iwa. Kebo Iwa, kamu masih tetap mau makan enggak? Ya maulah. Kalau aku lapar, aku bisa hancurkan rumah-rumah di sini. Oke. Nah sekarang kan musim paceklik. Nggak ada air. Coba sekarang Kebo Iwa, kamu bantuin kami mencari air. Galilah sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya supaya air bisa ditemukan. Kalau ada air, kita bisa nanam tanaman lebih banyak lagi. Kamu nggak bakal kelaparan. Baiklah, asal makanannya selalu tersedia. Oke. Akhirnya ada persetujuan antara Kebo Iwa dan masyarakat. Mulailah Kebo Iwa
menggali tanah. Karena badannya besar, beberapa hari saja galiannya sudah besar sekali, luas sekali, dan sudah dalam. Dan mulai keluar air. Senangnya. Lalu Kebo Iwa bilang, "Tuh sudah keluar air, aku mau berhenti saja." Lalu masyarakat di sana bilang, "Jangan berhenti, belum, airnya belum banyak." Nah, saat Kebo Iwa menggali lagi tanah semakin lama semakin luas dan semakin dalam, masyarakat di sana mengumpulkan batu kapur yang akan dikumpulkan semakin lama semakin banyak. "Buat apa batu kapurnya, Bunda?" Nah, tenang dulu Usep, dengerin. Nanti kasih kamu tahu batu kapurnya buat apa. Nah, setelah lama-lama batu kapurnya sudah banyak dan tiba-tiba Kebo Iwa kelelahan. Lalu dia tertidur di lubang yang dia gali. Dan di lubang yang dia gali juga sudah mulai terendam dengan air. Nah, ngorok Kebo Iwa. Iya, artinya Kebo Iwa sudah tidurnya nyenyak Usep. Nah, lalu masyarakat mulai melempari batu kapur ke arah Kebo Iwa dan ke lubang-lubang yang besar tersebut supaya menutupi tubuh dari Kebo Iwa. Usep sekarang tahu. Nah, makanya didengar dulu Usep. Lama-lama tubuh Kebo Iwa tertutup oleh batu kapur dan air yang makin lama makin naik menutupi Kebo Iwa. Saat Kebo Iwa mau bangun, dia sudah tidak bisa lagi karena sudah penuh dengan batu kapur dan dia menghirup air sehingga dia mati di dalam lubang yang penuh dengan air. Sebetulnya kasihan ya Bunda. Tapi kalau dibiarkan pasti rumah penduduk pada rusak. Iya Usep. Nah, akhirnya masyarakat bebas dari Kebo Iwa. Dan lubang yang luas tadi yang sudah terisi air, terbentuklah danau. Danaunya disebut dengan Danau Batur. Dan hasil galian dari lubang yang dilakukan oleh Kebo Iwa menjadi tumpukan batuan dan tanah membentuk gunung Usep. Dan gunungnya disebut dengan Gunung Batur. Gunung Batur, Danau Batur. Pasti indah ya Bunda. Iya, itulah cerita dari asal muasalnya Danau Batur dan Gunung Batur. Jadi Danau Batur itu berasal dari galian lubang yang digali oleh Kebo Iwa. Dan gunungnya adalah tumpukan dari hasil galian dari Kebo Iwa. Akhirnya jadi Danau Batur dan Gunung Batur yang terkenal sekarang sampai seluruh dunia. Bunda, pesan moralnya kok susah banget. Usep belum menemukannya. Iya, Usep memang agak sulit. Pesan moralnya adalah kita harus waspada. Waspada? Iya, kalau nggak waspada kita akan celaka. Contohnya tadi Kebo Iwa. Dia nggak waspada sehingga dia mau saja dia tidur di lubang yang dia gali. Malah itu yang mencelakakan dirinya. Makanya kita harus waspada sebelum kita celaka. Oh gitu ya Bunda. Bunda, Usep sekarang sudah ngerti asal-usul Danau Batur dan Gunung Batur. Tinggal Usep diajak ke Bali. Iya Usep. Nah teman-teman, begitulah cerita rakyat dari Bali. Bali itu memang indah sekali. Ya, semua masyarakat dunia semua ingin ke Bali. Nah, teman-teman kalau punya rezeki bisa jalan-jalan ke Bali.
seperti Usep bakal diajak jalan-jalan ke Bali. Teman-teman, jangan lupa ya, subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Nah, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya bersama Bunda Tira dan Usep. Dadah.